yang terakhir bagi saya minta paparan mengenai makalah dari kelompok. Yang kedua kelompok. Kelompok satu, Mas Khairul Rahman, Mas Rizal Adhika A, Andreas Jeburo, dan Nur Rahman. Langsung semua ya, Siap Dan. Mas Andreas, mana Andreas? Buka nanti Mas, kamera Mas. Kamera, silakan. Mas Khairul, buka kamera. Itu Pak Nur. Ya. Bentar lagi sampai pasca, Prof. Ya, satu lagi soal Mas Roman juga. Rizal. Mas Rizalnya mana? Itu enggak langsung. Oh, enggak harus itu. Mas Rizalnya mana? Pakai itu. Ini yang 4 kelompok 2 offline nanti di sini nih Mas. Mas Herul. Ini kayaknya lagi naik. Iya, Prof. Ini di Atmos Wirono, Prof. Bentar lagi mau sampai pasca, Prof. Daerah Atmos Wirono. Oke, karena yang ada di sini yang offline ada dari kelompok 2, maka mekanismenya begini. Nanti kelompok 2 paparan materinya itu secara bergiliran bisa minta 4 ini aktif. Kemudian nanti ada yang ditugaskan sebagai notulensinya, yang nulis rangkuman itu. Nanti yang ditanya di kelompok 1, dan nanti bergantian setelah ini selesai, masing-masing ya 45 menit maksimal. Nanti 20 menit paparan, kemudian hanya jawabnya 20 menit, yang 5 menit nanti urusan dari saya. Jangan mekanismenya begitu ya. Mas Rahman tadi gejala yang ada di sini. Kami berserah kelompok 2 ya. Prof. Halo. Tahu. Iya, Prof. Iya, Mas. Siapa tadi yang sini ini coba? Pak Andreas. Pak Andreas. Pak Andreas. Mau Mas Andreas? Iya, Prof. Kenapa, Prof? Halo Mas, Ridwan, ada usul apa? Halo. Suaranya kurang terang, Prof. Kurang besar. Oh, kurang besar pakai ini. Sudah jelas Mas? Jelas? Cukup jelas suara saya? Ya, lumayan, Prof. Halo, jelas Mas? Ini Mbak. Iya, Prof. Cukup jelas ya Mas ya? Iya, Prof. Iya, Prof. Oke, kalau cukup jelas, silakan kelompok 2 untuk memaparkan siapa dulu nanti sambung menyambung. Kami persilakan. Ya.
Baik, selamat sore Prof. Sri dan teman-teman semua, baik secara offline maupun online. Di sini kami kelompok 2 akan memaparkan hasil pekerjaan kami dengan judul Strategi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Karimun Jawa dengan anggota kelompok yaitu saya sendiri, Dwi Puspa Antias, lalu ada Mas Nur Taufik, lalu ada Mbak Arinda Tiranovia dan Mbak Yulia Dwi Handayani. Baik, untuk pengelolaan kawasan pesisir dan laut di Kepulauan Karimun Jawa itu dapat kita ketahui bahwa Indonesia itu memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada, dan di Indonesia itu tersebar kurang lebih 17.508 pulau-pulau kecil. Nah, karena kondisi geografis Indonesia yang seperti ini, daerah pesisir Indonesia ini memiliki keanekaragaman hayati tertinggi secara global. Namun, kondisi ini sangat rentan kerusakan akibat aktivitas manusia, bencana, dan perubahan iklim. Nah, secara regulasi di Indonesia itu lebih banyak fokus pada eksploitasi dibandingkan kelestariannya. Nah, pada dari itu perlu adanya konservasi untuk menjamin keberlanjutan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, terutama di daerah Karimun Jawa yang merupakan taman nasional dengan luas 111.625 hektar, di mana 7.033 hektarnya itu terdiri dari daratan dan sisanya adalah perairan. Nah, untuk tantangannya yang pertama adalah belum optimalnya pemanfaatan SDA, yang kedua adalah konflik kepentingan antar sektor, yang ketiga adalah kerusakan ekosistem terutama di terumbu karang, dan yang terakhir adalah infrastruktur dan koordinasi yang minim. Nah, yang perlu diperhatikan adalah terdiri dari untuk konservasi ini ada beberapa aspek. Yang pertama adalah aspek ekologi, di mana aspek ekologi ini mengacu pada elemen-elemen yang terkait dengan interaksi makhluk hidup, yaitu terdiri dari manusia, tumbuhan, dan hewan di lingkungan itu sendiri. Nah, untuk pengelolaannya yang pertama adalah dengan melalui coastal clean up, yaitu kegiatan bersih pantai secara berkala. Lalu yang kedua adalah penetapan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil. Nah, untuk penetapan kawasan ini itu berfungsi untuk melindungi ekosistem pesisir dan pulau-pulau dari ancaman kerusakan dan mencegah konflik dan memastikan pemanfaatan SDA sesuai dengan peruntukannya. Nah, untuk penetapan kawasan konservasi ini salah satunya sudah dilaksanakan di Teluk Jalilolo di Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara. Dan untuk di daerah ini menggunakan metode Marksan, yaitu sebuah perangkat lunak dan kerangka kerja analitis perencanaan konservasi. Nah, dari wilayah ini dengan menggunakan metode ini terdapat 4 zona. Yang pertama adalah zona inti, lalu yang kedua adalah zona perikanan berkelanjutan dengan subzona perikanan tangkap dan subzona perikanan budaya. Lalu berikutnya adalah zona pemanfaatan dengan subzona pariwisata, serta zona lainnya dengan subzona pelabuhan dan zona rehabilitasi. Lalu yang ketiga adalah penerapan sistem zonasi dalam pengelolaan kawasan konservasi. Yang pertama adalah zona inti, di mana zona inti itu merupakan area perlindungan tertinggi untuk melindungi ekosistem sensitif dan terancam punah. Dan di zona ini aktivitasnya hanya untuk penelitian dan monitoring. Lalu yang kedua ada zona pemanfaatan terbatas,
di mana SDA di wilayah ini itu pemanfaatannya dikelola atau digunakan secara ketat dan mengutamakan kegiatan yang ramah lingkungan. Lalu yang ketiga ada zona pariwisata bahari, di mana kegiatan wisata alam dengan tujuan peningkatan perekonomian dan tetap mengutamakan lingkungan tersebut. Lalu berikutnya adalah zona rehabilitasi, di mana pada zona ini merupakan perubahan ekosistem akibat aktivitas manusia atau bencana alam. Lalu yang kelima adalah zona pemanfaatan umum, yang merupakan kegiatan pemanfaatan SDA dengan mengutamakan keberlanjutan. Dan yang terakhir adalah zona penyangga, di mana pada zona ini itu mengelilingi zona inti atau zona pemanfaatan terbatas dan berfungsi untuk melindungi dari tekanan luar. Dan pada zona ini merupakan zona transisi untuk mengurangi dampak langsung ke zona inti. Berikutnya akan dijelaskan oleh Mbak Ani. Terima kasih Mbak Tia, selamat sore Prof dan teman-teman semua. Untuk selanjutnya dari aspek ekonomi sendiri, jadi di Karimun Jawa untuk aspek ekonomi dalam pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di Karimun Jawa itu berfokus pada tingkat pendapatan, pengeluaran, dan tabungan dari masyarakat. Untuk aktivitas utama masyarakat pesisir, terutama sebagai nelayan, sangat bergantung pada hasil tangkap ikan. Oleh karena itu, untuk pengelolaan perikanan yang berkelanjutan sangat penting, termasuk penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan, sehingga dapat menghindari praktik yang merusak ekosistem, seperti mangrove dan terumbu karang. Kemudian ada juga untuk strategi penguatan ekonomi masyarakat dapat diarahkan melalui penyuluhan dan edukasi untuk meningkatkan kesadaran dan pentingnya konservasi yang selaras dengan kegiatan ekonomi. Untuk oleh karena itu, pengelolaan ikan yang berkelanjutan itu sangat menjadi kunci, karena untuk penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan itu contohnya apabila penggunaannya yang dapat merusak lingkungan seperti terumbu karang, penggunaan dengan bom ikan, atau untuk populasi ikannya itu akan menurun, sehingga untuk pendapatan nelayan juga ikut menurun. Kemudian untuk Kepulauan Karimun Jawa memiliki potensi besar dalam pengembangan ekowisata karena keberadaan taman nasional dan keindahan alam yang memukau. Untuk ekowisata mengacu pada 3 prinsip utama, yaitu konservasi, partisipasi masyarakat, dan ekonomi berkelanjutan. Konservasi menekankan pelestarian lingkungan dan budaya lokal, partisipasi masyarakat, serta memastikan keterlibatan aktif warga setempat, dan prinsip ekonomi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pemanfaatan sumber daya yang efisien dan berkelanjutan. Ekowisata membuka peluang usaha seperti penyewaan akomodasi, alat snorkeling, diving, dan juga transportasi. Namun adanya ketimpangan ekonomi tetap terjadi akibat dominasi pelaku usaha yang kuat terhadap masyarakat yang lebih lemah secara ekonomi dan moral. Artinya untuk kegiatan wisata itu harus menjaga kelestarian alam seperti melibatkan warga setempat dan memberikan manfaat ekonomi yang panjang. Untuk peluang usaha dari warga sendiri itu dapat membuka homestay, kemudian untuk penguatan kapasitasnya itu harus ada perlindungan bagi pelaku lokal agar ekowisata benar-benar membawa kesejahteraan bagi masyarakat sekitar. Ekonomi kelautan di Karimun Jawa mencakup penangkapan ikan ilegal dan eksploitasi sumber daya secara berlebihan seperti teripang. Kegiatan ini menyebabkan kerusakan ekosistem dan menurunnya populasi biota laut. Penangkapan teripang tidak terkendali juga berisiko mengganggu proses reproduksi alaminya.
Upaya penanggulangan dilakukan melalui pendekatan mitigasi dan non-mitigasi. Untuk mitigasi mengacu pada proses hukum formal, sementara untuk non-mitigasi lebih menekankan pada penyelesaian yang adil dan bermanfaat melalui pendekatan restoratif. Untuk metode ini melibatkan komitmen pelaku untuk tidak mengulangi pelanggaran. Jika terjadi pengulangan, maka proses hukum akan dilanjutkan. Dan pendekatan ini dianggap lebih efektif dalam kesadaran dan keberlanjutan jangka panjang di kawasan konservasi. Untuk contoh kasus pendekatan mitigasi itu seperti untuk penggunaan bom ikan yang dapat membunuh banyak biota laut. Kami itu ada juga di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan dan menjatuhi hukuman penjara serta dendanya. Kemudian yang untuk non-mitigasi itu contoh kasusnya seperti penangkapan terlibat secara berlebihan, termasuk individu yang belum layak tangkap. Sehingga untuk hal tersebut perlu dilakukannya proses hukum yang formal sehingga dapat mendekatkan untuk kesadaran dan juga pembinaan masyarakat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Nur Taufik. Selamat sore, saya diberi kesempatan untuk melanjutkan dalam aspek sosial budaya. Di sini dalam aspek sosial budaya itu pengolahan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Karimun Jawa ini sangat membutuhkan strategi konservasi. Strategi konservasi ini yang tidak hanya mempertahankan kelestarian sumber daya alam dengan melihat kaidah-kaidah nilai sosial budaya masyarakat setempat, pendekatan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat lokal terbukti sangat efektif. Kenapa di sini sangat efektif? Karena dari masyarakat lokal sendiri itu merupakan suatu pendekatan yang sangat sederhana dan dapat diterima oleh baik dari ekosistem yang ada, karena di sini masyarakat tahu kondisi baik sejarahnya maupun budaya yang ada di pesisir Karimun Jawa. Di sini salah satu pemberdayaan masyarakat melalui kearifan lokal. Kearifan lokalnya yaitu hubungan harmonis manusia dengan alam ini akan sangat bagus karena dari manusianya dapat memelihara alam, sehingga nanti kalau alamnya terpelihara oleh manusia tersebut akan berimbas baik dengan perkembangan baik tumbuhan maupun ada jenis ikan yang ada maupun yang manusianya sangat mendapat timbal balik dari alam tersebut. Kemudian adanya praktek konservasi tradisional yang diwarisi oleh turun-temurun ini bisa jadi seperti adat istiadat tersebut dapat baik dari ceritanya nenek moyangnya diturunkan kepada anak cucunya yang kemudian akan menjadi suatu budaya yang akan dijaga oleh masyarakat yang ada di pesisir tersebut. Kemudian adanya contoh melayang di air Lombok Utara itu merupakan suatu keberhasilan dalam mengelola daerah pesisir melalui peranata sosialnya yang sangat bagus. Kemudian yang poin B itu pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat itu merupakan sangat penting, karena dengan adanya pengakuan perlindungan kewilayahan masyarakat adat itu di dalam suatu daerah tersebut akan dapat dikembangkan baik oleh masyarakat tersebut, karena dari adat setempat bisa dijadikan suatu pengembangan, misalkan dari contoh untuk menjaga suatu tanaman atau menjaga suatu tempat tersebut. Contoh lain yaitu area konservasi kelola masyarakat yang berbasis hukum adat. Kemudian adanya dokumentasi registrasi wilayah adat untuk memperkuat advokasi. Baik, dengan adanya hukum adat atau dokumentasi
registrasi dari wilayah adat tersebut akan sangat memperkuat sehingga nanti kedepannya akan sangat bagus untuk regenerasinya. Di sini ada aspek lagi yang poin C, pengolahan terpadu berbasis masyarakat. Dari berbasis masyarakat ini adanya kolaborasi masyarakat, pemerintah, dan lembaga yang terkait atau institusi-institusi yang sangat kental dengan konservasi. Nah, hal tersebut merupakan kunci dengan adanya kolaborasi tersebut. Ada lagi studio di Bima, contohnya di NTB, merupakan sangat bagus untuk contoh di studi Bima NTB. Adapun tantangan merupakan suatu kelemahan dan data kelola. Untuk data kelola tersebut yang saat ini menjadi suatu kelemahan, dengan adanya data-data tersebut nantinya ke depan akan menjadi suatu kunci untuk keberhasilan dalam tata kelolanya. Untuk lanjutnya, pendidikan dan penyuluhan konservasi merupakan integrasi nilai sosial budaya dan edukasi konservasi. Penyuluhan di Desa Indah ini merupakan tingkat kesadaran lingkungan dalam menjaga lingkungan sekaligus mempertahankan identitas budaya. Yang terakhir ini merupakan model kolaborasi manajemen. Model seperti ini merupakan kolaborasi masyarakat, pemerintah, LSM, akademisi, sektor swasta. Nah, dengan adanya sektor swasta bila masuk, nantinya akan sangat bagus kalau dimanfaatkan dengan baik dan diawasi dengan kolaborasi yang tadi dengan adanya adat setempat dari masyarakat pesisir Karimun Jawa. Dengan adanya Taman Nasional Karimun Jawa ini merupakan menjadi tolak ukur multi pihak efektif. Kemudian untuk lanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami, yaitu Bu Yulia yang akan menjelaskan tentang aspek kelembagaan. Nah, ini merupakan Yulia pakar dari kelembagaan yaitu Mekasih. Sebelumnya mohon izin Prof, saya mengenai tersebut karena dari bawah panah bersama. Baik, saya akan melanjutkan untuk aspek kelembagaan. Aspek kelembagaan ini merupakan salah satu aspek dalam pengelolaan konservasi di wilayah pesisir dan pulau kecil. Jadi aspek kelembagaan ini merupakan aspek yang cukup penting di dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayah pesisir dan pulau kecil, di mana berbagai stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan baik dalam segi pengambilan kebijakan sampai pada pengguna sumber daya alam. Adapun peran kepentingan dalam pengelolaan kawasan konservasi dari beberapa stakeholder yang terlibat disajikan pada tabel berikut. Yang pertama ini contoh untuk kelembagaan yang ada di Balai Taman Nasional Karimun Jawa. Jadi pemangku kepentingan di sini stakeholder adalah Balai Taman Nasional. Kepentingannya itu bertanggung jawab dalam pengelolaan kawasan. Yang kedua, kelestarian fungsi kawasan dan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan. Sedangkan perannya itu program dan kegiatan pengelolaan, penempatan SDM untuk melakukan pengelolaan kawasan dan pengalokasian anggaran untuk pengelolaan. Jadi pengalokasian anggaran untuk pengelolaan ini yaitu di Balai Taman Nasional sendiri sudah ada konsep setiap tahun itu anggaran untuk pengelolaan di dalam kawasan tersebut yang didanai oleh pemerintah. Terus yang kedua itu adalah stakeholder yang dipangku oleh pemerintah daerah kabupaten. Di sini adalah Karimun Jawa yang berada di Kabupaten Jepara. Kepentingannya itu kelestarian sistem penyangga kehidupan. Terus yang kedua yaitu kesejahteraan masyarakat, pembangunan infrastruktur pemerintah. Di sini pembangunan infrastruktur pemerintah itu bisa berkaitan dengan sarana prasarana di dalam kawasan
maksudnya sekitar kawasan konservasi di Badan Taman Nasional Karimun Jawa. Misalnya seperti infrastruktur dari kegiatan pariwisata, dari penginapan, izin-izin penginapan, atau dari agen-agen travel seperti itu. Terus pembangunan wilayah dan penciptaan internasional. Kalau penciptaan internasional ini yaitu bantuan dari pihak luar. Terus perannya itu sama pemberdayaan masyarakat, memberikan bantuan sarana produksi hutanan, pertanian, dan perikanan. Lalu program rehabilitasi hutan dan lahan. Jadi selain pemerintah yang dilakukan oleh pemerintah kementerian, jadi pemerintah daerah juga mengikuti mendukung dalam program rehabilitasi hutan dan lahan. Selanjutnya itu pembangunan sarana dan prasarana umum seperti yang saya sampaikan tadi, misalnya seperti penginapan atau kegiatan pariwisata lainnya. Lalu memberikan dukungan untuk kebijakan. Selanjutnya pemangku kepentingan stakeholder berupa LSM atau lembaga swadaya masyarakat. Kepentingannya itu yaitu pelestarian kawasan, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan kelembagaan. Di sini LSM ini juga berfungsi untuk dalam penguatan kelembagaan, khususnya untuk kelembagaan dalam masyarakat lokal, misalnya seperti kelompok tani atau kelompok karantina seperti itu. Jadi ada pendampingan dari LSM. Perannya sendiri yaitu memfasilitasi komunikasi antar pihak yang berkepentingan, lalu pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya itu masyarakat lokal, sebagai dimana stakeholder ini kepentingannya itu sebagai sumber mata pencaharian dan ikatan budaya. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Saudara Taufik, dari masyarakat sendiri ada sosial budaya jadi tradisional untuk khususnya di Karimun Jawa. Sumber mata pencaharian itu sudah dijelaskan oleh Mbak Arin, yaitu sebagai mata pencaharian sebagai nelayan. Sedangkan perannya itu ikut menjaga keuangan secara partisipatif. Lalu pembinaan budaya masyarakat. Untuk pihak swasta, yaitu pasukan komunitas air laut. Yang kedua yaitu keberlanjutan usaha. Sedangkan perannya menjadi sentra perekonomian masyarakat. Kemudian ada stakeholder dari TNI dan Polri, kepentingannya itu eksistensi lembaga dan stabilitas wilayah. Jadi untuk perannya sebagai pengamanan lingkungan dan pembinaan masyarakat. Misalnya seperti masyarakat-masyarakat yang nakal dalam mengambil terumbu karang. Jadi di sini peran TNI dan Polri cukup kuat. Lalu yang berikutnya itu lembaga ilmiah. Lembaga ilmiah ini kepentingannya itu ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian peningkatan kualitas SDM. Perannya itu pendidikan dan pelatihan keahlian. Jadi dalam Karimun Jawa sendiri sering diadakan suatu penelitian dari BIN atau dari universitas itu sendiri. Nah, aspek kelembagaan ini salah satunya yaitu dengan sistem pengelolaan berbasis masyarakat atau biasa disebut PBM. Pada sistem pengelolaan ini, masyarakat diberikan kesempatan dan bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan terhadap sumber daya yang dimilikinya. Jadi proses PBM ini merupakan pengelolaan yang menjadikan masyarakat sebagai ujung tombak dalam pengelolaan sumber daya alam itu sendiri. Jadi masyarakat dinilai lebih mengetahui karakteristik sumber daya dan keunikan ekosistem pesisir, sehingga masyarakat lokal diberi tanggung jawab penuh dalam pengelolaan sumber daya alam itu sendiri. Dengan harapan sistem pengelolaan berbasis masyarakat ini adanya pemberdayaan peran dan fungsi masyarakat di sekitar Taman Nasional Karimun Jawa. Masyarakat lokal berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan hasil dari pemanfaatan sumber daya alam di lingkungan mereka. Hasil pengelolaan ini nanti akan memberi dampak langsung terhadap kesejahteraan dan kehidupan masyarakat di daerah tersebut. Berikut saran dari beberapa saran yang dijadikan acuan dalam pengelolaan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, khususnya di kasus yang ada di Badan Nasional Karimun Jawa. Yang pertama yaitu peningkatan kolaborasi antara stakeholder. Yang kedua, pendidikan dan penyuluhan yang berkelanjutan, penerapan sistem zonasi yang tepat,
pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal, peningkatan pengawasan terhadap penangkapan ikan ilegal, pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat, integrasi kearifan lokal dalam konservasi, serta monitoring dan evaluasi secara berkala. Berikut. Presentasi dari kelompok 2 sudah selesai. Ada pertanyaan, mungkin langsung berdiskusi. Ibu bukan. Duduk saja. Terima kasih. Baik. Saya yang mau datang sore. Pulang untuk berapa? Baik, terima kasih teman-teman atas paparan waktunya 29 menit. Tapi saya kali maksimal 20 menit ya. Sebenarnya makalah ini adalah saya ingin melatih adik-adik pada tahapan berikutnya itu nanti kan ada seminar proposal, kemudian nanti seminar hasil penelitian, kemudian nanti habis itu ujian kan, karena ini S2 kan tidak pakai ujian kelayakan dan lain sebagainya, kan hanya seminar hasil, terus nanti ujian akhir ya. Saya ingin melatih itu, baik melatih menulis maupun melatih untuk paparan. Saya lihat jadi kalau dari body language-nya, gesturnya sudah oke, ya. Cuma waktunya belum bisa mengendalikan. Baik, ini komentar apa saya nanti akan saya komentari kalau dua-duanya sudah paparan. Saya persilakan dari kelompok 1 untuk menanggapi. Dan nanti tolong dicatat langsung diberikan penjelasan. Saya persilakan siapa dulu? Oh, Mas. Paparan cukup sangat Makro. baik. Terima kasih Bapak dari kelompok 2. Ini saya ingin bertanya terkait dengan kebetulan topiknya sedikit sama dengan yang Pak Masud, yaitu strategi konservasi yang melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif gitu ya. Ini pelibatan masyarakat juga kami masukkan di makalah kami terkait dengan strategi konservasinya. Nah, pertanyaannya sih kalau di sisi di pelestarian lingkungan di sosial budaya di wilayah pesisir itu seperti apa? Mungkin bisa diberikan contoh atau gambarannya. Terima kasih. Mungkin itu dari saya. Ada yang lain? Kamu silakan, Mas Nur. Kok nggak jadi Mas Nur ini? Mas. Izin, Bro. Oke, Mas Andreas silakan, Mas. Iya, tadi sudah disinggung masalah PPM ya, atau pengelolaan berbasis masyarakat. Nah ini mungkin bisa dipertajam ininya definisinya serta mungkin ada contoh. Terima kasih. Ada lagi selain Mas Andreas? Siap, Prof. Monggo, Mas. Baik, siap, Prof. Tadi disampaikan itu berkaitan dengan strategi konservasi ya. Ini bagaimana strategi konservasi yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat lokal itu ya terutama itu bisa dapat menjaga keseimbangan antar kelestarian lingkungan dan nilai-nilai sosialnya termasuk budayanya di pesisir dan pulau-pulau Karimun Jawa itu, Prof. Demikian. Baik. Jadi Mas Rob, Mas Anwar ya, kan? Ini Mas Reza mana ini? Mas Ray, halo, tampakkanlah wajahmu Mas Ray. Baik.
mungkin masih ada perlu yang lain yang bisa silakan ditanggapi secara bergantian. Pertanyaan dari tiga teman-teman dari kelompok satu tadi. Izin Pak, menanggapi dari pertanyaannya Mas Fairul dengan pertanyaannya Pak Nur Rahman itu hampir mirip. Karena tadi saya perhatikan dari strategi konservasi itu dari masyarakat lokal, serta budaya. Di sini strategi konservasi yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat lokal ini terbukti sangat efektif karena kenapa dengan masyarakat lokal itu efektif karena dari masyarakat lokal tersebut yang lebih paham dengan daerahnya, seperti daerah Karimun Jawa itu bagaimana cara mengelolanya. Kalau misalnya dari masyarakat luar atau mungkin dari pemerintah atau pemerintah daerah yang belum memahami wilayah tersebut, nanti akan misalkan di daerah pesisirnya ada terumbu karang, kalau itu langsung dikeras atau bagaimana nanti akan malah merusak. Itu yang dari perlindungan dari ekosistem alamnya. Ya, kalau dengan masyarakat sosialnya akan sangat baik. Tadi di paparan sudah dijelaskan juga adanya kolaborasi dengan adanya hukum adatnya, ada terkaitan di daerah sini ini tidak boleh dilakukan misalkan penangkapan ikan di hari Sabtu misalkan, bolehnya di hari Minggu karena di hari Sabtu adanya adat setempat atau upacara seperti itu. Mungkin dari saya atau ada tambahan dari rekan kami. Izin menambahkan, intinya adalah adanya local wisdom itu sangat membantu untuk keberadaan konservasi alam di Karimun Jawa. Jadi budaya itu sangat erat kaitannya sama alam karena masih benar seperti yang dibilang oleh Mas Talbi, masyarakat yang ada di situ lebih paham yang apapun yang ada di daerah tersebut, terutama di Karimun Jawa. Nah, sebagai contoh misalnya kita ambil contoh lain, misalnya ada di Kalimantan Tengah, itu hutan-hutannya konservasi alam walaupun berbeda. Kalau ini yang kita bahasnya adalah di bagian pesisir, tapi sama-sama konservasi juga, sama-sama konservasi sumber daya alam. Itu juga lokal wisdom itu sangat-sangat membantu untuk keberlangsungan, untuk keberlanjutan lingkungan di daerah tersebut, gitu. Saya mungkin akan menjawab pertanyaan dari saudara Andreas terkait dengan PDM, yaitu pengelolaan berbasis masyarakat. Jadi pengelolaan berbasis masyarakat itu sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu kesempatan masyarakat untuk bertanggung jawab penuh ya terhadap pengelolaan sumber daya khususnya di kawasan Taman Nasional Karimun Jawa. Jadi sebenarnya pengelolaan berbasis masyarakat itu beririsan dengan apa tadi yang dijelaskan oleh saudara Taufik, yaitu sosial budaya. Jadi untuk di Taman Nasional Karimun Jawa sendiri ini sebagai contoh kasus ya. Jadi masyarakat lokal yang awalnya si A itu awalnya sering mengambil besi-besi yang kapal karam yang berada di lokasi kawasan Taman Nasional. Itu dipidana dan ditangkap oleh polisi hutan yang ada di Balai Taman Nasional. Setelah beliau dipenjara, kemudian beliau direkrut oleh Balai Taman Nasional sebagai pemandu ajen Trotoar sebenarnya. Jadi bagaimana pembinaan itu dari mulai dari Taman Nasional sampai ke masyarakat. Jadi malah sekarang beliau yang Bapak itu malah menjadi turis agen di Balai Taman Nasional. Nah itu bentuk dari pemberdayaan masyarakat, pengelolaan berbasis masyarakat seperti itu, bagaimana masyarakat lokal itu dilibatkan dalam pengelolaan. Jadi karena mereka masyarakat lokal jadi paham bagaimana kondisi-kondisi yang ada di kawasan Taman Nasional, bahkan mendukung kegiatan konservasi yang ada di Balai Taman Nasional Karimun Jawa, seperti misalnya tidak boleh menangkap
ikan yang memang dilindungi jadi yang di taman nasional seperti itu. Mungkin itu. Pertanyaan Pak Nurman tadi itu kan membahas tentang ekonominya, Pak. Untuk yang di strateginya untuk di Karimun Jawa mungkin penyimbangkan antara peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal dan pelestarian ekonomi yang rentan terhadap eksploitasi itu untuk strateginya karena untuk di Karimun Jawa itu pengelolaan ekonominya di kawasan konservasi untuk pendekatannya yang harus dilakukan itu harus menyeluruh dan berkelanjutan. Jadi dapat menyeimbangkan antara kesejahteraan masyarakat lokal maupun untuk pelestarian lingkungannya. Kemudian untuk edukasi dan penyuluhan itu juga sangat penting untuk masyarakat. Jadi untuk masyarakat itu dapat memahami bahwa ekosistem pesisir itu merupakan fondasi utama bagi keberlangsungan ekonomi mereka. Jadi untuk pelaku usaha yang besar itu tidak hanya menjadikan masyarakat sebagai tenaga kerja. Jadi untuk masyarakat lokal juga bisa menjadi pengusaha sehingga untuk ekonominya lebih merata. Jadi perlu juga untuk membangun kesadaran masyarakat tadi yang saya bahas yang di bagian hukum non mitigasi dan mitigasi itu juga sangat efektif. Jadi dapat memberikan sanksi tegas apabila ada pelanggaran. Mungkin tambahan dari saya cukup, Prof. Terima kasih. Dan Pak Nurman juga terima kasih untuk pertanyaannya dan Pak Andreas juga dan Mas Heru. Iya, sementara 3 itu dulu karena waktunya terbatas. Dan berikutnya saya minta dari kelompok 1 silakan siapa yang paparan. Waktunya 20 menit Mas ya, diatur ya. Supaya tidak lebih, tadi 29, sekarang jam 16.43, berarti jam 17.03 selesai. Monggo. Baik, selamat sore Prof dan juga teman-teman semua. Kami dari kelompok 2. Dari kelompok 2 ada Mas Khairul, Mas Resan, saya sendiri, serta Pak Nur Rohman. Di sini kami akan mempresentasikan strategi konservasi sumber daya alam wilayah daratan yang berkelanjutan. Lebih khususnya Prof, kami mengambil tema hutan. Ini adalah outline materinya. Mungkin bisa di-skip, Mas. Next. Oke, baik. Pendahuluan. Jadi kami mengambil dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009, apa itu sumber daya alam adalah unsur lingkungan yang terdiri dari sumber daya alam hayati dan non-hayati. Sumber daya alam ini membentuk suatu ekosistem. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90, konservasi sumber daya alam hayati sebagai pengelolaan sumber daya alam hayati adalah pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana. Jadi pelaksananya tidak karena mumpung ada sumber daya alamnya dipakai sebesar-besarnya tanpa memikirkan generasi mendatang dan keanekaragaman hayatinya. Oke, next. Oke, tujuannya adalah dari presentasi kami adalah memberikan suatu literatur review mengenai strategi konservasi sumber daya alam darat yang berupa hutan yang bisa digunakan oleh para peneliti dan juga stakeholder serta pemerintah dalam pengaplikasian strategi konservasi hutan. Next. Nah, kemudian apa itu hutan? Kami mengambil dari UU Nomor 41 Tahun 99 tentang kehutanan. Mengatakan bahwa hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan. Next. Nah, ini ada beberapa jenis dan ciri-ciri hutan ya. Yang pertama adalah hutan hujan tropis. Ini banyak terdapat di Indonesia, memperoleh sinar matahari dan curah hujan yang tinggi. Banyak ditemukan di Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Ciri-cirinya
memiliki daun lebat dan rapat, sehingga permukaan hutannya ditumbuhi lumut dan rumput. Sinar matahari tidak dapat menembus langsung ke dasar hutan, sehingga kelembabannya akan tergolong tinggi. Kemudian hutan bakau. Hutan bakau berada di wilayah air payau, dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Bakau tumbuh di tempat yang penuh lumpur dan memiliki banyak kandungan-kandungan yang hingga akarnya tidak beraturan, hanya terdiri dari satu pohon bakau saja. Nah, digenangi air payau dengan salinitas antara 2 sampai 22 ppm atau part per million. Next. Kemudian ada hutan sabana, dipenuhi dengan padang rumput. Kemudian didominasi oleh semak-semak dan perdu. Tetapi juga diselingi pohon-pohon lain seperti pohon palem dan akasia. Ini tumbuh di wilayah yang curah hujannya lebih rendah. Memiliki 2 musim, yaitu kering dan basah. Suhu rata-rata hangat dan curah hujannya sekitar 4 inci saja di musim kemarau. Kemudian ada hutan rawa gambut. Ini memiliki banyak kandungan karbon serta pertumbuhan pohonnya mencapai 40 meter. Jenis tanahnya merupakan timunan gambut yang memiliki pH 4 dan cenderung asam. Ini di ciri-ciri hutan gambut adalah unsur haranya cukup rendah, digenangi oleh air. Hutan ini banyak bergantung oleh iklim dan kerap kali kelihatan hijau. Oke, next. Kemudian ada hutan musim. Ini sangat bergantung pada perubahan musim, sehingga letaknya di wilayah tropis dan subtropis. Biasanya tanaman yang terdiri dari sejenis tanaman saja. Sebaran hutan musim ada di Jawa Timur, NTB, NTT, Sulteng, dan Yogyakarta. Ciri-cirinya adalah pada musim tertentu dia akan tumbuh bunga, biasanya pada akhir musim kemarau menjelang musim hujan. Ketika musim hujan, daun-daunnya menjadi begitu lebat, namun hampir kering menjelang musim kemarau. Kemudian yang berikutnya adalah hutan homogen. Seperti namanya, dia didominasi oleh satu jenis tumbuhan saja. Sehingga hutan homogen biasanya dibuat untuk tujuan khusus, misalkan kegiatan reforestasi maupun adanya keperluan industri. Hutan homogen banyak ditemukan di Indonesia, adalah hutan pinus, hutan jati. Sementara untuk persebaran ada di Pulau Jawa, Sumatera, Sumbawa, hingga Flores dan banyak pulau lainnya. Ciri khas dari hutan homogen adalah hutan yang ditumbuhi oleh satu jenis pohon saja. Next. Kemudian ada hutan heterogen, ini agak berlawanan dengan yang nomor 6 tadi. Ini adalah terdiri dari banyak jenis pohon. Biasanya secara alami tanpa campur tangan manusia. Sedangkan ciri-cirinya adalah tanamannya beraneka ragam dan banyak hewan di dalam hutan tersebut. Yang ke-8 adalah hutan lindung. Adalah hutan yang dengan sengaja diberikan perlindungan mengenai kelestarian dan keberadaannya. Hutan ini difungsikan untuk menjaga ekosistem yang terdiri dari keanekaragaman flora dan fauna. Ciri-cirinya adalah sering dilewati lembah dan sungai, sementara untuk struktur tanahnya peka akan erosi. Kemiringan tanahnya bisa mencapai 40% atau bahkan lebih. Next. Nah, kemudian yang 2 dari terakhir, hutan suaka alam. Biasanya ditujukan untuk fungsi khusus seperti tempat perlindungan keanekaragaman hayati, bisa melindungi satwa dan ekosistem tertentu. Biasanya hutan suaka alam dijadikan penyangga kehidupan. Contohnya adalah cagar alam Gunung Simpang, cagar alam Rafflesia di Aceh, dan lain sebagainya. Dan terakhir adalah hutan produksi. Adalah hutan yang dikhususkan untuk kepentingan produksi, seperti hutan yang memang dikelola oleh perum perhutani. Hutan yang memang dikhususkan untuk menghasilkan produk baik kayu maupun non-kayu. Okay, next. Nah, kemudian karena kita tadi berbicara tentang konservasi, tentu saja kita
harus memetakan ada ancaman apa terhadap hutan. Nah, ini seperti juga kelompok 1, ekosistem darat berupa hutan juga ada peran serta masyarakat di situ. Kemudian terdapat perbedaan pemaknaan hutan antara masyarakat dan pemerintah. Contohnya adalah begini, misalkan masyarakat setempat memaknai hutan adalah sebagai warisan yang turun-temurun dari para leluhurnya. Kemudian pemerintah memandang itu sebagai suatu hutan lindung yang harus dijaga kelestariannya. Kemudian juga edukasi kepada masyarakat dirasa saat ini, walaupun sudah ada tapi dirasa masih kurang. Kemudian skill pengetahuan pengelola dan masyarakat pun harus terus ditingkatkan supaya mendapatkan pengetahuan-pengetahuan terbaru mengenai ancaman terhadap hutan. Oke, next. Nah, konsep pembangunan berkelanjutan ini harus mengurutkan skala prioritas dalam konservasi hutan. Yang pertama adalah kekasan. Suatu komunitas hayati diberi prioritas lebih tinggi bila memiliki spesies yang langka dan endemik. Yang kedua adalah keterancaman, yaitu seberapa terancam spesies tersebut. Kalau sudah mendekati punah, tentu saja dia mendapatkan prioritas yang tinggi daripada yang tidak punah. Kemudian yang ketiga adalah kegunaan. Seberapa bergunanya spesies itu untuk manusia, maka dia akan diberi prioritas yang tinggi apabila dibandingkan dengan yang tidak mempunyai kegunaan. Next. Nah, ini akan dilanjutkan oleh Mas Koirul. Silakan, Mas. Izin dilanjutkan, Bro. Rekan-rekan semua. Jadi untuk selanjutnya adalah strategi konservasi wilayah hutan. Jadi perlu diskusi dari kelompok kami ada 5 strategi yang bisa kita terapkan dalam melakukan konservasi. Yang pertama adalah pendekatan berbasis ekosistem, kemudian pengelolaan sumber daya secara terpadu, kemudian mengoptimalkan peran teknologi dalam konservasi, yang keempat pelibatan masyarakat dalam konservasi, dan yang kelima melalui kebijakan dan regulasi. Boleh dibantu next. Oke, ini yang pertama adalah pendekatan berbasis dengan ekosistem ya. Jadi pendekatan ini itu adalah pendekatan yang mempertimbangkan interaksi antar manusia dengan lingkungannya, yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara konservasi keanekaragaman hayati dan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya alam dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan juga termasuk pemerintah, organisasi, dan masyarakat lokal. Kemudian next. Untuk strategi yang kedua yaitu pengelolaan sumber daya alam secara terpadu ya, kita garis bawahi di sini secara terpadu, di mana ini merupakan pendekatan yang mengintegrasikan berbagai aspek seperti konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pemberdayaan masyarakat lokal. Tujuan dari pendekatan ini yaitu mencapai keseimbangan antara eksploitasi dan konservasi sumber daya hutan, sehingga manfaat ekonomi dapat diperoleh tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Next, ini ada contoh di Taman Nasional Lamongan Musela, itu pengembangan kemitraan dengan konservasi melalui akses pemungutan hasil hutan bukan kayu seperti damar. Ini telah meningkatkan partisipasi masyarakat juga dalam menjaga pelestarian hutan sambil meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Jadi ada balance antara eksploitasi dan konservasi seperti itu. Next. Untuk strategi yang ketiga itu mengoptimalkan peran teknologi dalam konservasi. Ya, kita tidak memungkiri bahwa di masa sekarang teknologi cukup berkembang. Ketika kita tidak memanfaatkan teknologi, itu akan jadi tidak bijak bagi kita ya. Jadi pemanfaatan teknologi ini mengacu pada teknologi informasi dan komunikasi serta inovasi lainnya ya. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pemantauan, pengelolaan, dan perlindungan hutan melalui integrasi teknologi canggih. Next, ini contoh implementasi ada di Bunaken National Park, itu petugas Taman Nasional melaksanakan pendidikan konservasi berbasis teknologi kepada masyarakat lokal. Kegiatan ini meliputi pendampingan kelompok masyarakat dan pembinaan masyarakat mitra polisi kehutanan atau MNP yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap kawasan konservasi.
Boleh, next. Ini tadi yang terkait juga dengan ini paparan oleh Pak Topik, yaitu pelibatan masyarakat dalam konservasi. Contoh implementasinya itu ada di Taman Nasional Wekanyes, di mana masyarakat Desa Raja Basa Mama 1 dilibatkan dalam program kemitraan konservasi untuk pemulihan ekosistem rawa boulder. Melalui sosialisasi dan pelatihan, partisipasi masyarakat dalam upaya konservasi meningkat yang berkontribusi pada keberhasilan program tersebut. Oke, ini yang strategi yang terakhir, yaitu kebijakan dan regulasi konservasi sumber daya alam. Melalui kebijakan dan regulasi ini merupakan upaya yang sistematis yang dilakukan oleh pemerintah ya, yang sebagai pihak yang berwenang untuk menjaga kelestarian hutan melalui peraturan perundang-undangan. Tujuannya yaitu untuk mengendalikan pemanfaatan hutan agar tetap lestari dan memberikan manfaat bagi generasi sekarang dan mendatang. Oke, next. Ini ada contoh di Kabupaten Cilacap. Pemerintah dan Setempat menerapkan peraturan daerah nomor 17 tahun 2001 yang sudah cukup lama tentang pengelolaan hutan mangrove di daerah Anakan yang mencakup pelaksanaan konservasi, pengelolaan, penataan, pemanfaatan serta pengawasan dan pengendalian hutan mangrove. Ini juga dianggap juga sebagai tugas akhir di UGM. Judulnya adalah upaya perlindungan ekosistem hutan mangrove. Sekarang kan Kabupaten Cilacap, studi evaluasi pelaksanaan Perda nomor 17 tahun 2001. Oke, next. Untuk selanjutnya akan dilakukan oleh Mas Reza, silakan. Baik, izin Prof dan rekan-rekan sekalian, di sini kita akan membahas terkait dengan studi kasus di materi yang sekarang ini, lebih ke lahan darat. Oleh karena itu dari kelompok kami mengambil kasus konservasi hutan. Konservasi hutan di Indonesia merupakan salah satu langkah strategis dalam menjaga kehati dan mencegah degradasi ekosistem yang semakin parah akibat eksploitasi berlebihan. Karena kita pun dikenal sebagai negara dengan luas hutan tropis terbesar ketiga di dunia setelah Brazil dan juga Kongo. Sehingga dari kasus ini Indonesia memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kelestarian hutannya. Namun dalam penjagaan hutan ini, Indonesia menghadapi tantangan besar seperti penebangan hutan yaitu deforestasi, kebakaran hutan, perubahan iklim, serta konflik tata guna lahan yang ada di hutan. Dari permasalahan ini, pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan konservasi, mulai dari perlindungan kawasan hutan, restorasi ekosistem, hingga pendekatan berbasis masyarakat yang melibatkan penduduk lokal dalam menjaga kelestarian hutan. Selain dalam konteks lokal, di global, Indonesia juga berkomitmen untuk menekan laju deforestasi melalui partisipasi dalam program seperti REDD+ atau Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation, serta kebijakan moratorium izin pembukaan lahan baru di kawasan hutan primer dan lahan gambut. Mungkin bisa di next. Studi kasus yang kami ambil, ini ada restorasi ekosistem di Taman Nasional Sebangau, Kalimantan Tengah. Karena Sebangau dikenal sebagai habitat utama orangutan Kalimantan, yang merupakan spesies yang dilindungi juga. Populasinya terancam akibat deforestasi dan kebakaran lahan gambut. Sebelum ditetapkan sebagai taman nasional pada tahun 2004, kawasan ini mengalami eksploitasi besar-besaran akibat aktivitas penebangan sembarangan selama beberapa dekade. Berikut merupakan gambar dari hutan Sebangau. Nah, next. Tantangan yang dihadapi di sini tadi sudah di-mention juga terkait dengan deforestasi dan illegal logging dari tahun 1980 sampai dengan 2000-an. Lalu ada kebakaran lahan gambut karena adanya struktur tanah gambut yang kering, dan juga fragmentasi habitat di mana adanya perubahan bentang alam yang membuat populasi orangutan semakin terisolasi, mengurangi kemampuan mereka untuk berkembang biak dan bertahan hidup. Jadi memang dari hutan yang ada ini, hutan yang tadinya sudah cukup langka juga makin terancam begitu kurang lebihnya. Next. Strategi konservasi yang sudah dilakukan atau akan dilakukan, di sini ada penutupan kanal dan restorasi hidrologi. Jadi dengan adanya bantuan lembaga konservasi, kanal-kanal dibuat untuk logging ditutup menjaga kelembaban lahan gambut agar tidak kering. Ini mencegah kebakaran hutan dan juga adanya pengembalian ekosistem lahan gambut. Lalu juga ada reforestasi atau penanaman kembali pohon, reboisasi, dan pemburuan vegetasi asli untuk beberapa tanaman seperti meranti, jelutung, dan ramin. Lalu juga ada patroli dan penguatan penegakan pengelolaan kawasan, di mana pemerintah bersama masyarakat lokal membentuk tim patroli untuk mencegah illegal logging.
serta pendukungan ekowisata berbasis konservasi. Dampak positifnya setelah adanya restorasi ini, adanya peningkatan populasi orangutan Kalimantan yang kembali memiliki habitat lebih stabil. Yang kedua, berkurangnya kejadian kebakaran gambut. Dan yang ketiga, peningkatan pendapatan masyarakat lokal melalui ekowisata dan kegiatan restorasi ekosistem. Next. Dan ini kita akan masuk ke subbab rekomendasi untuk pengelolaan SDA wilayah hutan. Next. Yang pertama tentunya perlu adanya penguatan kebijakan dan regulasi, di mana yang pertama ada revisi regulasi restorasi ekosistem, yang di mana harus menjadi strategi pembangunan nasional yang sejalan dengan SDGs dan juga komitmen Indonesia dalam perjanjian Paris, di mana dari kejadian-kejadian yang ada, hutan-hutan yang terbakar ataupun yang tertebang secara sembarangan, perlu adanya target restorasi yang lebih ambisius dan spesifik dalam dokumen kebijakan nasional. Hal ini dapat ditinjau atau dilihat pada dokumen-dokumen lain seperti target pencapaian energi terbarukan atau yang lainnya, karena memang harus lebih dirigidkan. Lalu yang kedua, memastikan bahwa izin restorasi diberikan kepada pihak yang memiliki kapasitas teknis dan finansial untuk melaksanakan program secara efektif dan juga mengintegrasikan kebijakan restorasi dengan kebijakan tata guna lahan. Lalu juga ada penyederhanaan proses perizinan dan insentif bagi restorasi. Jadi ketika ingin melakukan restorasi ini jangan dipersulit, tapi lebih diberikan kemudahan dalam perizinannya, di mana caranya dengan sistem satu pintu, lalu juga adanya insentif baik itu secara finansial atau fiskal, atau subsidi bagi perusahaan atau komunitas yang melakukan restorasi ekosistem, dan juga penyediaan skema pembiayaan hijau atau green finance dengan PES atau Payment for Ecosystem Service. Next. Lalu juga ada peningkatan penegakan hukum dan pengawasan, di mana ini perlu adanya lebih kuatnya lagi dari penegakan hukum untuk pelanggar atau sanksi yang lebih berat, dan juga adanya pemanfaatan teknologi pengawasan berbasis satelit dan AI untuk memantau perubahan tutupan lahan secara real time, baik itu nanti pengecekan dari kondisi gambut dan juga kondisi dari hutan yang ada. Next. Peningkatan kesadaran dan pendidikan lingkungan di sini juga menjadi salah satu faktor strategi yang dapat kita lakukan. Satu, integrasi pendidikan lingkungan dalam kurikulum sekolah. Di sini juga sudah mulai ada di beberapa sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas, juga di perguruan tinggi. Itu ada pelajaran bernama pendidikan lingkungan hidup PLH, di mana di sini juga perlu adanya edukasi kepada sekolah-sekolah, masyarakat maupun murid-murid, seperti bagaimana caranya konservasi, menjaga ekosistem alam, dan juga penanaman pohon dan monitoring ekosistem lokal. Serta di universitas juga sebagai lembaga yang bisa melakukan penelitian, di sini juga perlu adanya inovasi dalam bidang restorasi ekosistem. Lalu yang mungkin dekat dengan kita, ada terkait dengan kampanye publik dan pemanfaatan media sosial, atau istilahnya propaganda, di mana dengan adanya transformasi dari teknologi yang ada, kita bisa melakukan kampanye nasional terkait dengan restorasi ekosistem atau penjagaan hutan dan restorasi lahan. Ini dari berbagai NGO atau lembaga-lembaga juga sudah banyak yang melakukan melalui media sosial dan platform digital seperti YouTube, Instagram, dan yang lainnya, serta juga ada mempromosikan produk-produk yang dihasilkan dari praktik kehutanan berkelanjutan. Next. Lalu yang selanjutnya ada pelibatan komunitas lokal dalam program restorasi. Jadi dari restorasi yang dilakukan itu tidak hanya untuk mengembalikan fungsi lingkungan yang sudah ada, tetapi juga bisa mengembangkan masyarakat, gitu kurang lebihnya. Kurang lebihnya seperti itu, mungkin akan dilanjutkan oleh rekan kami. Terima kasih. Baik, izin Prof untuk melanjutkan kelompok kami, masih dalam rekomendasi pengelolaan sumber daya alam wilayah hutan. Di sini termasuk koordinasi multi pihak, itu pentingnya metode pentahelix atau multi pihak, di mana unsur pemerintah, akademi, badan dan pelaku usaha, termasuk masyarakat dan komunitas, ini perlu bersatu padu dalam berkoordinasi serta berkomitmen untuk menjaga kelestarian hutan. Nah, sinergitas ini bisa diaplikasikan dari beberapa contoh, yaitu dengan penerapan teknologi dan inovasi. Beberapa contoh yaitu
pemantauan dan pengendalian lingkungan seperti sensor jarak jauh dan citra satelit. Ini digunakan untuk memantau tutupan lahan, kualitas air dan udara, serta perubahan lingkungan dari jarak jauh. Kemudian Internet of Things, yaitu sensor yang digunakan untuk memantau kondisi lingkungan secara real time, seperti kadar polusi, suhu, kelembaban, yang memungkinkan respon cepat terhadap potensi masalah. Kemudian juga drone, kemudian sistem informasi geografis atau SIG, kemudian pengolahan sumber daya air, termasuk di sini sistem irigasi tetes. Sistem irigasi tetes ini mengoptimalkan penggunaan air dalam pertanian dengan memberikan air langsung ke akar tanaman. Kemudian pemanfaatan air hujan, termasuk pengolahan air limbah. Next. Next. Dalam pengolahan hutan dan kehutanan ini termasuk bidangnya yaitu sistem informasi pengelolaan hutan produksi sari atau SIP-HPL. Ini mengintegrasikan data dari berbagai sumber untuk meningkatkan transparansi dan memantau pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Kemudian pemetaan dan pemantauan hutan ini juga menggunakan teknologi drone dan sensor untuk memantau kondisi hutan, kemudian mendeteksi kebakaran serta mencegah penebangan liar. Kemudian pemanfaatan limbah hutan, yaitu teknologi untuk mengolah limbah kayu menjadi produk bernilai tambah seperti bioenergi dan bahan baku industri. Kemudian pengelolaan sumber daya mineral, yaitu di sini teknologi ekstraksi yang efisien, kemudian pemantauan aktivitas tambang dan pengolahan limbah tambang. Kemudian terakhir peningkatan efisiensi dan keberlanjutan. Ini menggunakan teknologi energi terbarukan, aplikasi seluler dan teknologi informasi. Teknologi terbarukan ini pemanfaatan energi surya, kemudian angin, kincir, kemudian energi terbarukan lainnya untuk mengurangi ketergantungan pada sumber daya fosil. Kalau aplikasi sekunder itu menyediakan informasi penting tentang pengelolaan sumber daya alam, peraturan dan praktek terbaik. Nah, teknologi informasi ini membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat dan efisien dalam pengelolaan sumber daya alam. Kesimpulannya, konservasi merupakan usaha untuk melestarikan atau melindungi sumber daya dengan cara yang bijaksana sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal dan digunakan oleh generasi saat ini serta yang akan datang. Upaya konservasi sumber daya alam darat ini memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga ekosistem dan keanekaragaman hayati serta memberikan keuntungan dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, dengan melaksanakan prinsip-prinsip konservasi diharapkan kita dapat mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang dapat mengatasi berbagai masalah global di bidang lingkungan, ekonomi, politik, sosial. Oleh karena itu, peran konservasi sumber daya alam sangat krusial dalam mencapai SDGs melalui berbagai kegiatan dan program yang berfokus pada pelestarian alam, sehingga sumber daya alam dapat dimanfaatkan untuk generasi mendatang tanpa mengorbankan kesejahteraan generasi sekarang. Demikian presentasi kami. Monggo tanggapan dari teman-teman. Terima kasih. Thank you. Baik, terima kasih. Saya persilakan kelompok 2 untuk menanggapi dengan komentar dan masukan kepada kelompok 1. Saya persilakan. Izin bertanya pada kelompok 1. Tadi bentar. Next, lanjut mas. Lanjut lagi. Oke, yang tadi.
kelewatan. Nah, ya. Ini kan di sini ada 5 strategi konservasi wilayah yang di hutan ya. Tadi sudah dijelaskan juga secara spesifik bagaimana tiap strategi itu cara kerjanya. Nah, pertanyaan saya, kira-kira yang paling efektif untuk diterapkan di Indonesia itu yang mana dari kelima ini? Atau kelima-limanya bisa diterapkan tapi tergantung kondisi atau seperti apa begitu, Mas? Jadi, terima kasih kesempatannya. Izin bertanya, tadi sudah disampaikan dari nomor 1, ini cukup menarik dari poin peran komunitas lokal dan media sosial dalam kegiatan restorasi ekosistem ya, khususnya dalam strategi konservasi. Itu bagaimana skemanya dan perannya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Sebelum dari saya tadi untuk yang Bapak Andreas itu kan menjelaskan berbagai macam hutan. Kemudian untuk ancamannya sendiri tadi ada perbedaan makna hutan dan juga dari masyarakat dan juga pemerintah. Itu apakah untuk semua hutan itu bisa difungsikan sebagai hutan wisata? Untuk pertanyaan dari saya, terima kasih. Kelompok satunya itu benar-benar Izin untuk yang terakhir kepada Pak Muhammad karena paparan yang terakhir jadi saya mudah ingat tadi dijelaskan adanya jenis dan ciri hutan ada 10 hutan. Nah, yang saya tanyakan teknologi yang efisien dan ramah lingkungan dalam mengekstrak dan mengolah limbah tambang kalau yang ada di hutan. Terima kasih. silakan ditanggapi Mas Ferry dan rekan-rekan. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 2, sangat menarik. Yang pertama mungkin saya ingin menanggapi pertanyaan dari Mbak Tias terkait dengan strategi mana yang kira-kira paling efektif gitu ya diterapkan di Indonesia. Baik, untuk strategi yang kita tawarkan di sini itu adalah strategi yang bukan berdiri satu saja gitu ya. Jadi semua strategi ini sebenarnya saling terkait dan mungkin pengelolaan konservasi wilayah hutan itu akan semakin efektif ketika kelima strategi ini bisa berjalan berbarengan seperti itu. Misalkan yang pertama memang kita harus melakukan pelibatan kepada masyarakat yang tadi seperti yang sudah disampaikan oleh kelompok 2 bahwa ketika kita ingin melibatkan masyarakat pasti ada keuntungannya adalah masyarakat lebih tahu kondisi alam yang ada di sana. Kemudian selain itu kita juga harus punya toolsnya atau alat gitu ya, sehingga kita bisa menggunakan teknologi atau memaksimalkan peran teknologi dalam konservasi wilayah hutan tadi. Tapi ketika itu sendiri saja tidak akan mempunyai impact yang sangat besar seperti itu. Kita perlu pengelolaan SDM secara terpadu. Kita memerlukan stakeholder lain untuk bisa membantu konservasi wilayah hutan. Dan itu akan menjadi lebih kuat ketika konservasi wilayah hutan itu bisa mempunyai kekuatan hukum gitu ya, sehingga peran pemerintah juga penting di sini untuk membuat kebijakan dan regulasi. Mungkin seperti itu, Mbak Tias. Apakah ada tanggapan lagi? Baik, terima kasih. Yang lain, silakan. Dari kelompok 1, Mas Reza, Mas Andreas, ada tanggapan lagi? Baik, terima kasih. Izin menanggapi Prof. Tadi pertanyaan mengenai dari Mbak Rin ya, apakah semua hutan bisa dijadikan hutan wisata? Jadi pada intinya produk hutan itu ada yang kayu dan juga non kayu. Jadi untuk semua hutan itu pada dasarnya ya secara teori bisa, cuman perlu juga kajian-kajian lebih lanjut. Misalkan kayak hutan lindung itu dia mempunyai peraturan atau pengelolaan yang mungkin lebih ketat daripada hutan-hutan lain.
Nah, keuntungannya apa hutan dijadikan ekowisata adalah juga konservasi sendiri akan bisa berjalan beriringan ketika tidak ada penebangan hutan, tidak ada perusakan ekosistem itu produk yang dihasilkan dari hutan yang berupa wisata yang bisa dinikmati oleh masyarakat sekitar, dia akan menjadi suatu mata pencarian lain. Jadi masyarakat akan terbuka mendapatkan insight ketika ternyata hutan itu bisa kita manfaatkan untuk wisata. Gitu. Dan juga belakangan ini memang lagi trending wisata-wisata untuk ke hutan-hutan tertentu. Selain itu juga bisa dijadikan sarana edukasi mengenai kepada generasi penerus mengenai fungsi-fungsi hutan, kemudian keanekaragaman hayati, dan juga bisa dijadikan yang berikutnya adalah bisa dijadikan laboratorium lapangan begitu ya bagi para peneliti, akademisi dan juga para stakeholder yang lain. Mungkin itu Mbak jawaban dari saya, semoga menjawab. Baik, cukup. Ya, saya akan berikan ulasan dari dua makalah yang ditulis oleh kelompok 1 dan 2. Ini secara umum tolong dicatat bahwa tugas ini sebenarnya adalah untuk latihan Mas dan Mbak ini bagaimana menulis suatu karya ilmiah. Nantinya kewajibannya akan membuat jurnal. Dan juga tentunya di samping tugas akhir tesis, nanti jurnal ini tentu ya jurnal yang berbobot dan berisi. Untuk itu ada listanya yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, tata tulis dan tata naskah. Di tata tulis dan tata naskahnya, kalau ini wujudnya makalah, tolong juga dilengkapi lah ada data isinya. Kemudian abstraknya seperti apa, kemudian juga penulisan istilah-istilah Latin itu adalah ditulis dengan huruf cetak miring. Nah, kemudian tata naskahnya juga ada itu bagaimana dari kiri atas, kemudian kanan atas, kanan bawah, dan juga kanan samping. Itu ada aturannya 3 cm, misalnya 2 cm dan 4 cm. Nanti dicek lagi. Baca pedoman penulisan tesis di Magister Ilmu Lingkungan. Kalau tidak ada, minta Mas Mustomo, ada sokopinya itu. Kemudian sebenarnya penulisan makalah ini kan di dalam pendahuluan itu nanti latar belakangnya apa dulu? Jadi jangan sampai nanti antara judul, pendahuluan, tinjauan pustaka, kemudian kajian pustaka, simpulan dan saran itu tidak ada headline, tidak ada garis merah. Ini ceritanya di sini, misalnya konservasi sumber daya alam ada datang, tapi yang cerita misalnya banyak petani sertanya. Nah, ini nanti supaya lebih fokus boleh disodorkan, tapi tidak dominan. Demikian juga di Karimun Jawa. Ini nanti juga tolong perbaiki lagi makalah ini. Jadi di dalam pendahuluan itu mengantarkan pembaca itu supaya tertarik pada bab berikutnya. Itu kan di situ kan kondisi ekstrimnya seperti apa, kemudian kondisi harapannya seperti apa. Ya disitulah dari kondisi ekstrim dan harapan itulah yang Bapak Ibu akan kaji, dan nanti kalau di tesis dia akan diteliti, dituangkan dalam tulisan naskah tesis. Kalau di tesis akan lebih lengkap lagi nanti di dalam di dalam pendahuluan itu nanti ada mengenai ini rumusan masalah, kemudian tujuan penelitian, kemudian manfaat penelitian. Ini kalau di tesis nanti harus ada seperti itu, baru menginjak ke bab tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka itu yang mengupas
tentang apa yang akan dibahas di dalam penelitian atau di dalam penulisan. Karena ini sifatnya tidak penelitian, metode penelitiannya kan tidak ada. Nah, ini hanya kajian pustaka aja. Jadi studi pustaka diurai. Jadi secara umum nanti apa itu keterkaitan antara judul, pendahuluan, tinjauan pustaka dan juga studi pustaka, kajian pustaka, simpulan dan sarannya itu harus ada benang merahnya. Kemudian di dalam ini ya, simpulan itu bukan meringkas, ya, bukan meringkas apa yang dibahas di dalam pembahasan, tapi simpulan itu adalah bagaimana inti di dalam bahasan. Misalnya kalau tujuan penelitiannya 3, simpulannya itu adalah menjawab penelitian, tujuan penelitian. 1, 2, 3, maka kesimpulannya ini. Sedangkan manfaat itu nanti akan ditegaskan di dalam rekomendasi. Bagi pemerintah, misalnya apa? Regulasi yang bagaimana? Dan regulasi ini apa itu yang bisa diimplementasikan. Jangan sampai memberikan syarat tapi susah itu dilaksanakan. Misalnya apa itu ya di dalam peraturan perundangan, kalau itu bentuknya perda kan harus segera dilakukan perda. Kalau misalnya harus itu tentang Undang-Undang Dasar 45 nggak bisa. Itu kan namanya merubah undang-undang itu bukan porsinya ini sesuai dengan kapasitas. Jadi disebutkan di Cilacap kan ada perda Kabupaten Cilacap tentang metode di sekolah. Itu bisa, hal itu bisa dilakukan. Kemudian di data pustaka juga begitu, nanti dicek lagi. Dalam ini ya mensitasi itu apa yang ada di dalam ditulis di dalam naskah itu harus ada di dalam daftar pustaka dan sebaliknya yang ada daftar pustaka juga ada di dalam. Jangan asal comot saja. Misalnya di situ tidak ada nama Koyono tapi di dalam daftar pustaka ada. Nah, di dalam daftar pustaka ada normal, atau di naskah ada tapi daftar pustaka ada. Ini harus dicek lagi, cek and recheck. Soalnya ini nanti pada saat tesisnya akan diteliti, akan ditandakan akan lebih terima. Tapi secara umum, saya kira ini materi ini sudah oke, hanya penataannya saja. Masih ya, barang itu sudah ada, tapi masih berserakan berjajar di mana-mana. Ini yang perlu nanti adik-adik perbaiki lagi. Dan saya berharap nanti waktu seminggu nanti untuk perbaiki ini dan juga kelompok 1 dan 2 nanti sudah selesai kembali di saya. Dan ini saya juga pakai sebagai nilai akhir ujian nanti. Saya tidak perlu lagi memberikan tugas untuk kebanyakan tugas. Dosen pengampunya yang lain juga memberi tugas. Nanti malah nggak selesai dan saya dimaksudkan. Kalau nanti ya, ini di kelompok 1 yang ada ini Mas Heru ya. Mas Heru nanti tambahkan teman-teman dan juga ini ada Mas Muhammad. Mas Andreas, Mas Nurrahman. Oh ya, mana? Mas Reza mana Reza? Mas Reza. Wah, sudah tidak ada lagi. Nanti sampaikan dia berdepannya Mas. Diperbaiki waktu seminggu ini nanti berikan ke saya di dalam ini bentuk naskah. Betul ini. Cari contoh-contoh, cari referensi yang ada, bagaimana membuat makalah dan tulisan. Saya kira itu ulasan dari saya dan terima kasih kepada adik-adik dan ini merupakan kuliah saya yang terakhir dan terima kasih yang hadir secara langsung maupun yang tidak langsung akan saya tanya nih, Mas Nurrahman posisi di mana? Di Tegal, Prof. Ngapa kita tegak ini? Di Tegal, Kabupaten Selawi. Kok ini apa? Di saat jam kerja nggak bisa, Prof, karena kami bertugas sebagai kepala desa itu yang harus izinnya harus selalu standby. Oh, iya. Mas Andreas? Prof, izin saya di Papua, Prof. Oh, Papua, Papuanya di mana? Papuanya di Mimika, kabupatennya, Prof. Oh, ini mesti ini tambang emas ini.
Ya, Jailer di Freeport kurang. atau non sendiri. Oke, Mas Reza di mana nih Reza? Tahu sisi di mana nih? Saya sedang di Cikarang, Prof. Sedang survei, Prof. Cikarang, betul. Ya sudah. Nanti kalau berikutnya dosen yang lain kalau memang menghendaki kemudian datang, bayangkan datang. Ya. Jadi terima kasih dan saya mohon maaf. Saya puas dengan kuliah ini, ada interaksi yang aktif antar kelompok dan juga antara pengampu guru dengan siswa. Saya kira itu kurang lebihnya, mohon maaf. Sampai ketemu nanti di naskah akhir ini. Saya minta untuk diperbagi. Nanti buku coret-coretan ini saya tahu semua nulis semua mulai dari semua itu urusannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat sore, selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Selamat sore, Prof. Prof. Makasih, Prof.